I'm OG, y'all new to the game. Halo semua, di Ferdi Let's Play and Fun ya. Selamat tahun baru juga buat kalian semua yang berarti ini adalah video pertama gue di 2023 dan gue pengen di resolusi di tahun 2023 ini gue bisa lebih rajin konten di YouTube gitu ya, karena udah lama banget gak konten di YouTube. Nah, kali ini gue pertama bakal ngebuka dengan reaction video reaction ya YouTube Rewind 2022 ya. Sebelumnya gue udah pernah nge-review belum ya, atau tidak, atau juga kalau kalian belum tahu, gue adalah beberapa kali membuat YouTube Rewind untuk kelas YouTube Rewind lokal di Sukabumi gitu ya. Nah, kalian bisa lihat, bisa search aja YouTube Rewind Sukabumi. Nah, di situ ada nama gue di sana dan gue bersama teman-teman di YouTuber Sukabumi untuk membuat YouTube itu. Oke, kali ini gue bakal nge-react YouTube Rewind 2022 ya. Ini karya Chandra Liao dan tahun ini uploadnya itu bukan di YouTube Indonesia-nya gitu ya, di akun YouTube Indonesia yang seperti biasa gitu ya, tapi di akun channel podcast Indonesia ya, yaitu Deddy Corbuzier. Oke, kita langsung aja mulai aja ya. Oke ya, disclaimer, gue belum nonton sama sekali ya YouTube Rewind ini. Sudah 3 bulan Indonesia berkabung sejak tragedi memilukan yang terjadi di Kanjuruhan. Kejadian yang menelan korban sebanyak 135 orang ini merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Siapakah yang harus bertanggung jawab akan kesedihan yang melanda dunia sepak bola kita? Sampai saat ini, ratusan keluarga korbannya. Oke, ini mengambil fenomena besar di dunia sepak bola ya, dan seperti biasa gitu ya, dari ceritanya itu cerita dari yang dibawa oleh YouTube Rewind ini pasti selalu ada latar belakang dan dengan warna yang khas gitu ya dari Chandra Liao ini. Kita bisa tahu gitu, ini hampir sama ya nuansanya kayak YouTube Rewind tahun sebelumnya ya. Incredible ya, itu udah pasti menerka tuh, lihat dengan ciri khas gitu ya, pintu kemana saja, dimana pintu itu adalah menuju kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Nawa, ini aku. Aku adalah kamu. Kita adalah orang yang sama. Suaraku adalah kamu dari masa depan. Ini berasa apa ya, nuansa apa ya, kalau gue ngeliat poster film 1988, nggak tahu ini referensinya dari 1988 ya kalau nggak salah. Di masa depan, dunia kita tidak menjadi semakin baik. Aku ingin kamu melahirkan kembali sebuah harapan di tahun 2022. Wis. Nah, tadi itu berasa stage out warna-warni, udah pasti kalian tahu ya, dari Aulion ya. Sebagai dasar harapan
untuk kita ke depannya. Oke. Oh, ini back ke 2022. Oke. Oh iya, bukan back ya, emang Rewind 2022. Aduh, gue kira Oh, ini apa namanya? Apa sih namanya itu? Apa sih? Yang fashion show itu ya? Apa namanya, lupa buat. Ini siapa nih? Nggak tahu ya. Oh iya, FIFA apa? Piala Dunia ya. Oh, God of War ya, ada Oki Boy. Charity untuk pendidikan amat dan anak lainnya. Wah, ya keren banget ini Winda. Jangan dekatin Zin. Ini tahu Puan yang lempar kaos partai. Film Indonesia dipenuhi dengan film horor. Mungkin itu ya. Cermin. Loh. Kenapa Rewind Indonesia di channel Close the Door ini? Emang boleh di sini? Boleh, Slim. Di sini bebas ngomong apa aja, agama, politik. Cuman satu yang nggak boleh. Apa itu? Nanya perawan. Enggak, tapi kenapa di channel ini, bro? Lo nggak kata faktanya, Cuk. Itu Coki kenapa pakai Cuman om-om botak itu yang mau support aspirasi anak muda, udah itu aja. Emang pemerintah kita nggak mau support? Jangan tanya gua, kan gua bukan juru bicara pemerintah. Pemerintah kita kan ada Kemenpar. Kerapnya itu kreatif, bro. Apa duitnya habis di G20? Lah, G-nya itu kan Oh. kan Ini apa namanya? Apa namanya? Kritikan ya, mungkin ya. ngerti itu jangan-jangan. Harusnya ya digarapnya sama apa sih ini diganggu banget. Ya harusnya didukung oleh Kemenparekraf ya. Saya tahu kenapa acara ini nggak disupport pemerintah. Karena tidak ada pesan politik. Kalau mau ada pesan politiknya, semua pesertanya dicat putih rambutnya. Atau bagi-bagi baju dengan muka cemberut. Iya, dan jogetnya dance-nya gini. Yang ada anak apa itu? Kepaksa ya. Nggak, lagian pemerintah, bro. Kalau memang ada duit juga nggak buat acara ini. Kenapa? Pemerintah kalau ada duit pasti buat beli gorden 48 miliar kayak kemarin. Untung nggak jadi karena viral, ya kan? Lagi apa? Ngapain gorden mahal-mahal? Biar tebel tuh ngapain? Biar tidak melihat penderitaan rakyat. Nah, udah jelas. Tapi itu sebenarnya bisa aja sih ya, kalau gue nggak tahu kalau untuk
ukuran nasional. Tapi kalau untuk ukuran lokal gitu ya, daerah kota gitu, kalau kita ya ngajuin proposal gitu ya, ngajuin proposal ke pemerintah daerah gitu ya, kalau waktu itu Rewind 2020 itu kalau yang Xiaomi kita menyampaikan gitu, datang ke wali kota juga bersedia. Makanya di awalnya YouTube Rewind Xiaomi itu ada apa wali kota gitu ya, sebagai openingnya gitu. Mungkin kalau misalnya Rewind Indonesia gitu ya, kan Pak Jokowi masih menjabat ya, mungkin ya, masih menjabat ya, bisa juga gitu sebagai opening YouTube Rewind Indonesia. Jadi bukan ya, lebih ke merewind kejadian-kejadian yang ada di Indonesia gitu ya. Dan sebagai opening bisa juga sih gitu ya, nggak perlu ada unsur politiknya. Jadi ya bisa juga sih mungkin ya, kalau memang kalau dari kitanya sendiri dari kreatornya juga mau coba untuk menyampaikan, bisa aja sih menurut gue. Kenapa tebel? Kenapa supaya fokus? Fokus apa? Jadi kalau di luar demo, kita fokus merayakan ulang tahun. Kat, yang lain aja nggak sampai semenit. Cepetan kawah. Sorry, Le. Saya bantu, Le. Saya bantu nyantai. Nonton apa kamu? Meme. Nonton apa? Meme. Ini. Oh, NATO ya. Sponsor nih pasti. Oke, kue jelek ya. Bisa ngajak itu Chef Juna dan Chef Mareta ya. Siapa lupa. Oke. Farel ya. Oke, Babayu ya. Sebenarnya bisa aja karena banyak tuh kan kreator-kreator juga kan dari TikTok juga kan muncul tuh. Berarti setidaknya pasti mensupport sih kalau untuk kreator-kreator. Oh, itu tadi kasus Sambo ya. Oh, ini apa nih? Gempa bumi. Oh, ini perang Rusia, konspirasi Tangmo, banjir Seoul ya, gempa bumi Cianjur, Indonesia darurat bersih, gelombang PHK. Terus ini harga minyak melambung. Mantan PM Jepang ditembak. Kasus-kasus ya yang sempat ramai juga. Ini ya kasus yang paling besar menurut di Indonesia, kasus kanjuruhan yang kasus yang paling besar yang terjadi di Indonesia ya. Ramai juga kan sampai dunia juga tahu gitu.
gas air mata ya. Aku ingin kamu melahirkan kembali sebuah harapan di tahun 2022 sebagai dasar harapan untuk kita ke depannya. Oke ya, itulah tadi pesannya. Ya, apa ya? Mungkin kalau gue ya berkaca untuk ya menang kalah ya kita harus terima gitu, nggak perlu memulai sebuah konflik aja sih menurut gue ya. Fortune Cookies masih rame ya. Ini juga Selos sama siapa ini ya, bagus sih konten-kontennya walaupun memang menghibur dan juga banyak apa namanya kemarin tuh 100 orang ya, 100 orang botak gitu ya untuk penyandang kanker dapat 100 juta mendonasikan 100 juta. Keren menurut gue Selos keren. Oke, Aska juga menang kan ya di apa tuh pertandingan tinju itu ya, bareng siapa tuh lupa gue. Ya. Oke, oh yes. Channel Leo. Kisah Nawa adalah cerita rekaan yang tumbuh dari harapan menyala-nyala. Berhenti nyawa jatuh sia-sia, berhenti benci berapi-api, berhenti mentradisikan kebengisan. Nawa berawal dikisahkan akan mungkin terwujudkan hanya bila kita percaya merawat yang kita damba. Harapan dari Nawa untuk kami, dari kami untuk Indonesia, masa depan yang cerah. Wih, inisiasi juga event ya.
Sejujurnya gue sih tahun 2022 nggak terlalu banyak nonton YouTube ya, jadi nggak tahu apa yang trending di YouTube gitu ya. Tapi ini lebih bukan ke YouTube menceritakan rewind YouTube-nya gitu, tapi lebih ke menceritakan apa yang terjadi di Indonesia, entah itu di TikTok, entah itu ada di Instagram, entah itu di YouTube, itu semua di rewind gitu ya semua. Kita cepetin dulu. Oke, kayaknya sih udah ya. Oke, gua nggak terlalu menurut gue nggak banyak yang surprise gitu ya, karena nggak terlalu surprise banget sih. Tapi menurut gue memang 2022 kemarin itu lumayan banyak hal duka juga gitu, lumayan banyak kisah-kisah sedih juga di Indonesia gitu kan, kayak gempa Cianjur, Kanjuruhan, terus kisah-kisah yang berita-berita yang cukup menggemparkan ya, apalagi kayak kasus penembakan gitu ya, penembakan polisi itu juga baru terbongkar habis di tahun 2022. Ya mudah-mudahan di 2023 ini semoga semakin baik ya kan, semoga kita juga semakin dewasa, semoga kita bisa lebih kuat ngejalanin segala tantangan yang ada nanti, terus juga semakin semangat juga untuk mengejar cita-cita gitu ya. Gue juga berharap sih gue bisa lebih konsisten sama YouTube juga, bikin konten juga yang pastinya bisa menjadi pilihan gitu, makin banyak tontonan yang penting bisa mengedukasi aja sih gitu. Itu berita-berita dukanya semoga semakin berkurang, dan juga banyak memunculkan berita-berita bahagia ya, menciptakan prestasi-prestasi yang lebih besar lagi untuk Indonesia. Masih gitu aja. Oke, mungkin segitu aja, dan harapan kalian itu apa di 2023 nanti, dan semoga kita semangat untuk menjalani hari-hari kita di tahun 2023. And sampai di sini aja dari gue, Ferdi. See you next video. Bye-bye. Yeah, I like you too. You wanna add me, but my friends list full of sad kids, and they're not like you. You wanna sympathize, but your life's so full of potential. You're gonna go far. I'm stuck on Earth, but you're flying to Mars. Take me